Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Dia Astri Setaningrum SE, tutor mata pelajaran ekonomi. Hari ini, saya akan memberikan materi tentang mengenal pajak, fungsi, jenis, dan manfaatnya. Mari kita belajar bersama. Apa itu pajak dan mengapa penting bagi negara? Ayo kita diskusi. Jangan lupa untuk selalu absen di kolom komentar. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah siswa diharapkan mampu menerapkan kesadaran pajak, memahami administrasi pajak, contohnya seperti NPWP dan KUAP, dan mengetahui manfaat serta jenis-jenis pajak. Secara umum, pengertian pajak adalah iuran atau kontribusi wajib dari rakyat, baik perseorangan atau badan usaha, kepada negara yang diatur dalam undang-undang. Pajak menjadi satu di antara sumber pendapatan negara yang penting, sehingga dapat dipaksakan pemungutannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pengertian pajak menurut para ahli. Yang pertama ada Profesor Dr. PJ.A. Adriani. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum atau undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian ada Dr. Suparman Somahamijaja. Menurutnya, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Selanjutnya Profesor S.I. Jaja Diningrat. Menurutnya, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak merupakan iuran sebagian kekayaan individu atau badan usaha untuk kas negara yang diatur dalam undang-undang. Kedua, pemungutan pajak bersifat memaksa, terus-menerus dan rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Yang ketiga, penerimaan pajak digunakan negara untuk membiayai pengeluaran negara dalam melayani kepentingan rakyat. Fungsi pajak yang pertama ada fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan kas negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Dalam fungsi yang pertama ini, pajak ditujukan agar posisi anggaran, pendapatan, dan pengeluaran negara seimbang. Fungsi regulasi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur atau regulasi ini adalah salah satunya memberi perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN.
Fungsi pemerataan atau distribusi. Pajak berfungsi dalam penyeimbangan dan penyesuaian antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan rakyat seperti yang tercantum dalam Trilogi Pembangunan dan 8 Jalur Pemerataan. Fungsi alokasi. Pajak berfungsi untuk mendanai atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya adalah dalam pembangunan sarana dan prasarana atau dalam membangun infrastruktur negara. Manfaat pajak. Yang pertama, membiayai pengeluaran umum negara, misalnya dalam pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi rakyat. Yang kedua, membiayai pengeluaran self-liquidating negara yang bersifat memberikan keuntungan, misalnya dalam proyek produktif barang ekspor. Manfaat yang ketiga adalah membiayai pengeluaran produktif negara, misalnya dalam penyaluran bantuan kepada petani. Yang keempat, membiayai pengeluaran tidak produktif negara, misalnya dalam pembelian pesawat tempur untuk TNI Angkatan Udara. Beberapa asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas wilayah. Yang kedua, asas kebangsaan. Yang ketiga, asas sumber. Yang keempat, asas umum. Yang kelima, asas yuridis. Yang keenam, asas ekonomis. Dan yang ketujuh, asas finansial. Jenis-jenis pajak. Pajak berdasarkan sistem pemungutan, ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung atau yang disebut dengan indirect tax adalah pajak yang hanya diberikan untuk wajib pajak jika melakukan perbuatan tertentu. Pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala. Pajak ini hanya bisa dipungut hanya jika suatu perbuatan atau peristiwa terjadi. Misalnya, pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut ketika sedang berbelanja di supermarket atau makan di restoran. Yang kedua, pajak langsung. Pajak langsung atau bisa disebut dengan direct tax adalah pajak yang bebannya ditanggung oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan untuk orang lain. Hal ini karena hak dan kewajiban pajak melekat pada si wajib pajak. Maka dari itu, pajak ini tidak bisa dialihkan. Beberapa contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Pajak berdasarkan sifat. Yang pertama, pajak subjektif. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang pengenaannya didasarkan pada keadaan, kondisi pribadi atau kemampuan ekonomi wajib pajak. Besaran pajak subjektif berbeda-beda bagi setiap wajib pajak, dipengaruhi faktor seperti penghasilan, status perkawinan, dan tanggungan. Contoh utamanya di Indonesia adalah pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, kemudian ada pajak berdasarkan instansi pemungutan pajak. Pajak negara. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak negara juga disebut sebagai pajak pusat. Dalam hal ini yaitu Ditjen Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan juga Kantor Inspeksi Pajak berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Beberapa contoh dari pajak pusat yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan lain-lain. Pajak berdasarkan pemungutan pajak. Yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah juga bisa disebut dengan pajak lokal. Pajak lokal hanya terbatas untuk rakyat di daerah tersebut dan pemungutan dilakukan oleh Pemda tingkat 1 dan tingkat 2. Beberapa contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan tontonan, pajak radio dan reklam, dan lain-lain.
Kesimpulannya, pajak adalah iuran wajib bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang wajib dibayar individu atau badan kepada negara tanpa kontra prestasi langsung. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan kesejahteraan sosial. Kepatuhan membayar pajak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi hari ini bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.